Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Ali karamallahu wajhah, himatur rijal tasqutul jibal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, kata-kata ketaziman wal ikraman kami terutama sekali kepada sang guru pemuji, kemudian kepada saudara-saudaraku sidang tabah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita dan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, pendengaran masih akurat, berjalan masih cepat, serta memiliki pemikiran yang sangat cermat. Sehingga pantas dan wajar kita katakan pemuda-pemuda adalah penentu maju ataupun mundurnya agama dan bangsa kita. Maka oleh karena itulah judul pidato kami pada hari yang sangat mulia ini adalah peran pemuda untuk agama dan bangsa. Saudara-saudaraku, seorang tauladan bangsa sekaligus mantan wakil presiden kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, kelemahan harta. Yang kedua, kelemahan fisik. Yang ketiga, kelemahan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lemahnya semangat hidup. Sedangkan yang kelima yang sangat mengerikan ialah lemahnya akhlak. Maka jika 5 kelemahan ini telah mendekati pemuda-pemuda bangsa kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan agama dan bangsa, akan tetapi mereka malah menjadi virus penghambat pembangunan. Bahkan yang sangat kita takutkan, mereka akan menjadi penghancur agama dan bangsa kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku, kita sebagai pemuda bangsa, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap atas kelangsungan bangsa dan agama kita. Karena sekarang ini kita adalah pemuda, dan pemuda sekarang adalah calon pemimpin masa depan. Namun sangat disayangkan saudara-saudaraku, kebanyakan pemuda-pemuda kita sekarang malah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Sekarang mereka bukan lagi menampilkan ilmu yang tinggi, pemikiran yang cerdas ataupun memiliki akhlak yang mulia, akan tetapi mereka malah asyik di dalam lembah kemaksiatan seperti menjudi, mencuri, main pagi dan lain sebagainya. Begitulah gambaran pemuda-pemuda kita zaman sekarang. Jadi jangan heran, agama dan bangsa kita sekarang perlahan-lahan sudah hancur dan dikuasai oleh orang-orang yang zalim.
saudara-saudaraku, ini adalah waktunya kita bangkit. Ini adalah waktunya kita tunjukkan kepada mereka-mereka betapa hebatnya semangat kita para pemuda dengan memberantas semua kezaliman-kezaliman yang ada di dalam negeri yang sangat kita cintai ini. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga pernah berkata, "Himatur rijal tasqutul jibal." Semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung yang tinggi. Dan Bapak Insinyur Soekarno juga pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia ini." Nah, saudara-saudaraku, begitulah istilah hebatnya semangat kita para pemuda untuk berjuang mempertahankan agama dan bangsa kita. Bahkan nanti di akhir-akhir zaman yang tetap mempertahankan agama kita adalah seorang pemuda, yaitu tatkala Dajjal sudah membawa ajaran yang sesat menyesatkan dengan mengakuinya sebagai Tuhan. Jadi tatkala Dajjal berjumpa dengan seorang pemuda yang sangat teguh imannya kepada Allah, Dajjal bertanya kepada sang pemuda, "Wahai pemuda, kenapa kau tidak mau sujud kepadaku?" Dengan santainya sang pemuda menjawab, "Dajjal, aku ini makhluk Allah, kau juga makhluk Allah. Jadi dahiku hanya ingin sujud kepada sang Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla." Jadi tatkala mendengar jawaban sang pemuda, Dajjal marah, sehingga digergajilah badan pemuda tersebut, mulai dari kepalanya hingga tubuhnya, sehingga dia terbelah dua. Namun tak lama kemudian Dajjal berkata, "Kun jadilah kamu," sehingga pemuda tersebut berdiri seperti semula. Tatkala itu Dajjal sudah merasa bangga karena peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang. Kemudian Dajjal bertanya lagi kepada sang pemuda, "Gimana pemuda, sudah percayakan kau bahwa aku ini Tuhan?" Dengan tegasnya sang pemuda menjawab, "Wahai Dajjal laknatullah, kini imanku semakin kuat terhadap Allah, karena kau setelah membunuhku tidak akan bisa membunuh siapapun lagi." Bahkan sang pemuda berpidato di depan orang-orang yang ada di dalam kejadian tersebut, "Wahai manusia, ini adalah Dajjal, si pembohong besar yang dulunya telah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi tatkala mendengar kata-kata pemuda tersebut, Dajjal semakin marah sehingga ingin membunuh lagi pemuda tersebut. Namun kekuatan yang telah diberikan kepada Dajjal sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, begitulah penting peran kita para pemuda untuk mempertahankan agama dan bangsa kita. Maka kita sebagai pemuda, marilah kita membersihkan diri kita demi berjuang untuk mempertahankan agama dan bangsa kita. Dewan juri yang kami muliakan, sanak saudara-saudaraku sidang talabah Jumat yang Allah cintai, yang dapat kita ambil kesimpulan dari pidato singkat saya ialah peran pemuda sangat penting untuk agama dan bangsa. Dan pemuda harapan agama dan bangsa adalah pemuda yang baik kepribadiannya dan mau berjuang untuk kemakmuran agama dan bangsanya. Maka kita sebagai pemuda bangsa, marilah kita membersihkan diri kita demi berjuang mempertahankan agama dan bangsa kita. Cuma sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kafana wa kafakum hada insyaallah. Sekarang sama-sama kita masuki dalam 5 rukun dalam doa al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم في الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.